dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo. Marilah saudara-saudara, kita meneduhkan hati kita sejenak dan memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar peribahasa-peribahasa atau pepatah yang berkata ikuti kata hatimu, atau dalam bahasa Inggrisnya follow your heart. Frasa ini banyak tercantum dalam lagu, film, dan lain sebagainya. Ada kesan dari peribahasa ini bahwa apa yang dikatakan hati, apa yang dibisikkan oleh hati, itulah yang harus kita ikuti. Adalah sesuatu yang positif dan harus diikuti dengan sepenuh hati kita. Namun kalau kita baca ayat pada hari ini, apakah peribahasa dunia tersebut mewakili apa yang hendak disampaikan firman Tuhan pada hari ini? Kalau kita perhatikan saudara-saudara, kata hati dalam Alkitab mewakili seluruh pribadi manusia. Jadi keseluruhan manusia. Seringkali dalam Alkitab, terkhusus Perjanjian Lama, diterjemahkan atau dipahami dengan kata hati. Ayat kita sendiri secara harafiah dapat diartikan hati itu diibaratkan sebagai tempat yang perlu dijaga. Ada penjagaan yang menjaga tempat ini sehingga jauh daripada hal-hal yang buruk. Itu artinya saudara-saudara, hati memang tempat di mana terpancar kebaikan manusia, di mana dari situlah muncul karya-karya, menginisiasi karya-karya baik yang bisa dilakukan manusia. Tetapi hati juga yang pertama kali berkenalan atau bersentuhan dengan dosa. Dosa yang kemudian seringkali membuat hasrat kita menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hati manusia juga seringkali menggambarkan ambiguitas dari apa yang diinginkan manusia dengan apa yang seharusnya kita teladankan dari Allah. Oleh sebab itu manusia dengan teguh dan bersandar kepada Allah perlu menjaga hatinya agar hati yang berharga itu, diri kita yang berharga ini senantiasa memancarkan karya baik Allah yang membawa kehidupan bagi sesama. Oleh sebab itu saudara-saudara, jagalah hatimu, jauhkan dari hal-hal yang buruk, dari hasrat yang menuntun kita kepada dosa, melainkan dari situlah muncul kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk menjaga hati kami. Kiranya dari hati kami ini Tuhan, muncullah hasrat untuk senantiasa berbuat baik, alih-alih sebaliknya ya Tuhan, untuk mengikuti dosa dan hawa nafsu kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami tunduk ke dalam perintah-Mu, ke dalam keteladanan yang telah Engkau tunjukkan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk waspada terhadap penggodaan yang datang. Mampukanlah kami untuk hidup senantiasa dalam Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan dan berikanlah pengharapan di dalam hati saudara-saudara kami ini. Masa pandemi ini juga membawa dampak kehidupan yang tidak menentu dalam segala aspek, termasuk dalam bidang perekonomian dan bagaimana kami mencari penghidupan. Oleh sebab itu kami memohon kekuatan-Mu ya Tuhan, kami memohon karya-Mu bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari kerja, yang berusaha, berupaya, berjuang, dan juga saudara-saudara kami yang mengembangkan usahanya di masa pandemi seperti sekarang ini. Sapalah mereka Tuhan dengan kasih-Mu dan kuatkanlah mereka. Kiranya Allah sendiri yang hadir dan berkarya, Allah sendiri yang menguatkan dan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.